Selamat pagi, siang, ataupun malam kepada ibu-ibu dosen sekalian. Perkenalkan, nama saya Jennifer Halim. Di sini saya akan menjadi moderator untuk mempresentasikan mini riset kami yang berjudul Kondisi Sosial Ekonomi dan Alasan Bertahannya Masyarakat di Daerah Rawan Banjir di Kelurahan Hamdan, Medan Maimun, Kota Medan. Tentu saya di sini tidak sendiri. Saya melaksanakan mini riset ini bersama teman-teman saya, yaitu Firly Nur Abdillah Sirait, ada juga Iren Anggreni Bununonik, dan juga teman saya satu lagi yaitu Teresia Angelin Buluk. Baik, tanpa berlama-lama lagi, mari saja kita langsung masuk ke pembahasan mini riset kita. Sebagian dari kita mungkin belum mengetahui bahwa Kelurahan Hamdan di Kecamatan Medan Maimun sering mengalami banjir saat meluapnya air Sungai Deli dan Sungai Babura saat curah hujan tinggi. Dan pada November 2024 kemarin, banjir merendam ribuan rumah dan berdampak pada puluhan ribu jiwa. Jadi terdapat berbagai korbannya dan juga kerusakan material. Dan penduduk di bantaran sungai juga umumnya memiliki kondisi sosial ekonomi rendah dengan keterbatasan pendidikan, pendapatan, dan juga akses layanan publik. Namun, meskipun menghadapi risiko banjir tersebut, banyak warga yang tetap bertahan untuk tinggal di sana karena keterikatan emosional, ada juga keterbatasan ekonomi tentunya, serta jaringan sosial mereka yang kuat. Dan mereka juga mengembangkan strategi bertahan seperti meninggikan rumah atau membangun tanggul sederhana. Dan studi lebih lanjut diperlukan untuk memahami faktor-faktor yang memengaruhi keputusan mereka agar kebijakan penanggulangan banjir lebih efektif. Dalam riset yang kami lakukan, kami memiliki 3 rumusan masalah, yaitu yang pertama, bagaimana kondisi sosial masyarakat Kelurahan Hamdan dalam menghadapi bencana banjir. Yang kedua, bagaimana pengaruh pekerjaan dan ketahanan ekonomi masyarakat terhadap kemampuan mereka menghadapi kondisi lingkungan yang tidak stabil. Dan yang ketiga, apa saja nilai-nilai budaya dan kearifan lokal yang mempengaruhi keputusan masyarakat untuk tetap bertahan di daerah rawan banjir di Kelurahan Hamdan. Baiklah, selanjutnya kita masuk pada landasan teori. Di sini kami akan membahas beberapa yang menjadi penguatan bagi penelitian kami. Yang pertama itu bencana banjir. Seperti yang kita ketahui bahwa bencana banjir ini merupakan bencana yang sangat sering terjadi. Berikut juga dijelaskan menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 bahwasanya bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan bahkan baik oleh faktor alam maupun faktor non-alam maupun manusia, sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa seperti manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis. Dan menurut undang-undang ini juga, bencana dapat dikategorikan menjadi 3. Yang pertama itu bencana alam, bencana non-alam, dan bencana sosial. Seperti yang kita ketahui bahwa bencana alam ini yang diakibatkan oleh peristiwa faktor-faktor alam seperti gempa bumi, tanah longsor, banjir, lalu ada angin topan, gunung meletus, kekeringan, dan masih banyak yang lainnya. Sementara bencana non-alam ini diakibatkan oleh peristiwa-peristiwa non-alam, diantaranya seperti kegagalan teknologi, kegagalan modernisasi, epidemi, serta wabah. Wabah ini seperti yang kita alami pada tahun 2019 kemarin, yaitu wabah COVID-19. Selanjutnya itu ada bencana sosial. Bencana sosial ini juga dapat diakibatkan oleh faktor-faktor manusia seperti kerusuhan sosial, konflik, dan masih banyak yang lainnya. Lalu ada banjir seperti yang kita ketahui menurut Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB pada tahun 2012, banjir merupakan bencana yang paling sering melanda Indonesia, yang dimana curah hujan di atas normal dan pasang surut naik air laut yang merupakan penyebab utama terjadinya bencana banjir ini. Selain itu juga, banjir juga dapat disebabkan oleh faktor manusia. Masih sering seperti banyak menggunakan lahan-lahan yang tidak sesuai dengan aturannya, lalu membuang sampah tidak pada tempatnya. Banyak masyarakat juga masih membuang sampah di sungai, serta pembangunan daerah yang dataran banjir dan sebagainya yang masih kurang konsisten. Adapun banjir dapat dikategorikan menjadi 3. Yang pertama itu banjir genangan, yang kedua itu banjir bandang, dan yang terakhir itu banjir rob. Ya, banjir rob ini yang itu tadi seperti yang kami bilang, bahwasanya banjir rob ini diakibatkan oleh naik turunnya air permukaan di laut. Banjir bandang ini merupakan banjir yang terjadi dengan skala besar, yang dimana banjir ini terjadi secara tiba-tiba. Dan selanjutnya itu banjir sungai. Faktor
pertama, penyebab terjadinya banjir itu dapat diklasifikasikan menjadi 2 kategori, yaitu banjir alami, dan banjir oleh tindakan manusia. Banjir yang akibat dipengaruhi oleh hujan itu dapat dikategorikan menjadi banjir alami, sedangkan banjir akibat aktivitas manusia itu disebabkan karena tingkah laku manusia sendiri, karena perubahan-perubahan lingkungan seperti perubahan kondisi daerah aliran sungai, lalu seperti kawasan permukiman di sekitar bantaran sungai, lalu rusaknya drainase, lahan, pembangunan, sehingga pengendalian banjir itu mungkin akan terhambat, serta manusia ini juga banyak merusak vegetasi alami seperti hutan, penebangan pohon secara liar. Itu bisa menjadi salah satu dampak penyebab terjadinya banjir. Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPBN pada tahun 2012 mengatakan bahwa penyebab banjir, faktor yang pertama itu permukaan tanah lebih rendah dibanding permukaan air laut. Yang kedua itu terletak pada satu cekungan yang dikelilingi perbukitan dengan pengaliran air yang keluarnya sempit. Selanjutnya yang ketiga itu adalah curah hujan yang tinggi. Ini disebabkan oleh faktor alam. Yang keempat itu banyaknya permukiman yang dibangun pada dataran sepanjang sungai. Yang kelima itu aliran air tidak lancar, seperti banyaknya sampah, karena masyarakat ini kan banyak buang sampah basi di sungai, tidak membuang sampah pada tempatnya, dampak banjir. Dan dapat banyaknya seperti sarana dan prasarana, seperti perumahan, gedung-gedung, lalu itu seperti jalur transportasi yang putus, lalu peralatan rumah-rumah yang rusak diakibatkan oleh banjir. Yang kedua itu adalah menimbulkan penyakit seperti diare, infeksi, dan mungkin saluran pernapasan. Yang ketiga itu dapat menimbulkan erosi, bahkan longsor. Itu adalah pencemaran lingkungan. Bencana banjir yang sering memberikan dampak kerugian seperti korban jiwa, harta benda, rusaknya sarana dan prasarana. Kondisi sosial masyarakat juga berdampak akibat adanya banjir ini, di mana keadaan yang ditandai dengan kedudukan atau derajat masyarakat yang biasanya dibedakan dapat ditandai dengan pemenuhan kebutuhan yang berbeda-beda, di mana dapat melakukan terjadi terus-menerus. Akibatnya banyak masyarakat yang tidak bekerja, sehingga masyarakat pendapatannya menjadi menurun dan akan berdampak juga pada kehidupan sosial ekonomi masyarakat. Penelitian relevan yang dimana kami mengambil penelitian yang ditulis oleh Reni Yunida, Rosalina Kurmalawati, Desi Arsanti pada tahun 2007, yang mana berjudul dampak bencana banjir terhadap kondisi sosial ekonomi masyarakat di Kecamatan Batu Banawa, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kalimantan Selatan. Ada kami ambil juga dari di mana penulisnya itu Santri Tenggara Aprianto dan Satria Putra Utama pada tahun 2020 dengan judul Dampak Sosial Ekonomi dan Estimasi Kerugian Ekonomi Akibat Banjir di Kelurahan Rawamakmur, Kota Bengkulu. Baik, jadi penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif untuk menganalisis kondisi sosial ekonomi masyarakat yang bertahan di daerah rawan banjir di Kelurahan Hamdan, Medan Maimun. Dan lokasi penelitian berada di Kelurahan Hamdan itu sendiri dan dilakukan selama kurang lebih 1 minggu. Subjek penelitian mencakup masyarakat yang terdampak banjir dan kepala lingkungan yang dipilih melalui pulsive sampling. Data yang dikumpulkan melalui observasi, wawancara dengan warga dan kepala lingkungan itu sendiri, serta dokumentasi dari sumber sekunder kami pakai untuk membuat laporan mini riset ini. Dan analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif melalui 3 tahapan, yaitu reduksi data, penyajian data, dan juga penarikan kesimpulan mengenai faktor-faktor sosial ekonomi serta strategi adaptasi masyarakat terhadap banjir. Baik, di sini saya akan menjelaskan terkait hasil dan pembahasan kami dengan subjudul pertama, yaitu kondisi sosial masyarakat dalam menghadapi banjir di Kelurahan Hamdan. Nah, perlu diketahui bahwasanya masyarakat memiliki 2 respon terkait bencana banjir di Kelurahan Hamdan. Yang pertama adalah masyarakat yang baru pindah. Nah, bagi masyarakat yang baru pindah, maka bencana banjir ini akan menjadi suatu yang membuat kegiatan mereka sangat terganggu seperti itu. Tetapi adapun tipe masyarakat kedua, itu masyarakat yang sudah lama tinggal di Kelurahan Hamdan, maka bencana banjir ini bukan hal yang berdampak besar bagi mereka, yang dapat mengganggu aktivitas mereka, karena bencana banjir ini sendiri biasanya terjadi paling lama 3-4 hari saja. Nah, meskipun demikian, masyarakat tetap melakukan upaya untuk menghadapi banjir dengan langkah-langkah untuk bertahan, seperti mengamankan barang-barang yang penting dan juga membangun rumah dengan fondasi yang lebih tinggi. Karena biasanya rumah-rumah di Kelurahan Hamdan itu memiliki fondasi yang lebih tinggi agar ketika banjir
sosial masyarakat di Kelurahan Hamdan, karena mereka saling bergotong royong dan saling membantu untuk menghadapi bencana banjir tersebut. Mereka saling membantu dalam hal mengamankan barang-barang berharga milik mereka dan juga milik tetangga mereka. Mereka juga membantu memperingatkan apabila air sudah naik ketika di malam hari, dan juga mereka saling membantu dalam membersihkan rumah ataupun fasilitas kelurahan yang lainnya ketika banjir telah selesai. Hal ini membuktikan bahwasanya bencana banjir justru memperkuat hubungan sosial mereka dan tidak sama sekali membuat mereka renggang ataupun membuat mereka saling tidak peduli satu sama lain. Jadi dengan adanya bencana banjir, mereka justru saling menampakkan rasa kekeluargaan karena mereka memiliki perasaan senasib sepenanggungan. Tapi di balik itu semua tidak dapat dipungkiri bahwasanya bencana banjir juga tetap memberikan dampak negatif, sepertinya membawa penyakit, yaitu penyakit kulit dan juga diare, karena kita tahu bahwa air banjir ini adalah air yang cenderung membawa bakteri ataupun terkontaminasi. Selanjutnya saya akan menjelaskan pekerjaan dan ketahanan ekonomi masyarakat dalam menghadapi kondisi lingkungan yang tidak stabil. Nah, berdasarkan wawancara yang sudah kami laksanakan dan penelitian lapangan, dapat kita lihat mayoritas masyarakat di Kelurahan Hamdan bekerja di sektor informal, di mana yaitu berketerampilan rendah dan mereka bekerja sebagai buruh pabrik, tukang cuci baju, atau tukang cuci piring, pemulung, dan pedagang kecil. Kondisi ini mencerminkan keterbatasan pemilihan pekerjaan di daerah tersebut yang merupakan cenderung kualifikasi tinggi. Nah, ketika banjir melanda, dampak terhadap ekonomi masyarakat ini tidak merata. Pekerjaan seperti pedagang kecil atau tukang cuci sangat berdampak ya, karena aktivitasnya bergantung pada kondisi lingkungan. Namun sebaliknya buruh pabrik mungkin itu tidak terlalu berdampak karena mereka bekerja di luar dari kelurahan tersebut. Nah, salah satu tantangan utama bagi masyarakat adalah ketidakstabilan akibat bencana. Karena kebanyakan pekerjaan mereka yang tidak memiliki jaminan atau alternatif lain untuk menghasilkan penghasilan, banjir yang berlangsung selama beberapa hari juga menyebabkan mereka kehilangan pekerjaan atau kehilangan pendapatan harian, karena biasanya buruh pabrik itu dibayar dalam bentuk harian, begitu juga dengan pekerja cuci dan lain sebagainya. Namun meski menghadapi kondisi lingkungan yang tidak stabil, masyarakat tetap bertahan di Kelurahan Hamdan karena memiliki beberapa alasan, yaitu faktor ekonomi, dukungan sosial dan bantuan, dan kedekatan sosial dan kultur. Nah, selanjutnya saya akan membahas di topik yang ketiga, yaitu mengenai nilai-nilai budaya dan kearifan lokal yang mempengaruhi keputusan masyarakat untuk tetap tinggal di Kelurahan Hamdan yang merupakan daerah rawan banjir. Nah, seperti yang saya sudah jelaskan bahwa alasan mereka tetap tinggal itu ada keterkaitan faktor emosional. Nah, salah satunya adalah masyarakat tetap tinggal di situ karena menganggap bahwa ini tanah luhur atau tanah yang sudah diturun-menurun. Jadi mereka lebih memilih untuk menempati tanah yang sudah diberikan oleh keluarganya. Nah, banyak keluarga yang menganggap tinggal dengan sebagai arisan keluarga yang harus dipertahankan. Selain itu, mereka juga memiliki kepercayaan bahwa banjir ini adalah siklus yang alami yang harus diterima dan dihadapi dengan berbagai cara. Bahkan beberapa masyarakat masih menjalankan ritual tertentu untuk meminta keselamatan dari bencana, seperti berdoa atau melakukan ritual-ritual lain sebagainya. Nah, walaupun tidak terlalu banyak yang melakukan itu, tapi ada beberapa satu dua masyarakat yang tinggal di sana. Yang kedua adalah faktor keterikatan sosial. Masyarakat di Kelurahan Hamdan ini memiliki hubungan sosial yang kuat, terutama dalam budaya gotong royong. Nah, seperti yang kita ketahui ya, bahwa banyak sekali masyarakat yang tinggal itu menempati rumah warisan. Jadi mereka tuh sudah kenal dari kecil dan sudah kenal dari keluarga-keluarga terdahulu, sehingga mereka memiliki keikatan sosial yang cukup kuat, sehingga mereka enggan untuk pindah. Nah, ketika banjir melanda, mereka bekerja sama untuk menangani dampaknya, seperti membangun tanggul sementara, melakukan evakuasi mandiri, serta membantu tenaga lain yang terkena dampaknya. Rasa kebersamaan inilah yang membuat mereka nyaman dan sulit meninggalkan lingkungan tempat mereka yang sudah lama mereka tinggalkan. Nah, yang ketiga atau menjadi faktor terakhir dalam menentukan keputusan mereka tetap tinggal di Kelurahan Hamdan, yaitu faktor keterikatan ekonomi. Banyak keluarga yang bergantung pada pekerjaan di sekitarnya. Kelurahan Hamdan ini kan terletak di tengah kota, jadi banyak masyarakat yang bekerja di rumah-rumah ruko-ruko sebelahnya yang cukup lumayan bisa dikatakan bahwa kawasan yang baik-baik saja atau kawasan modern atau elit dan lain sebagainya. Jadi banyak sekali warga yang bergantung dengan bekerja di situ, kerja harian seperti menjadi ART dan lain sebagainya. Selain itu, biaya hidup yang relatif lebih murah juga menjadi alasan mengapa masyarakat bertahan. Namun faktor ekonomi juga menjadi kendala bagi sebagian masyarakat untuk pindah dari tempat tersebut, karena tidak semua warga memiliki kemampuan finansial untuk membeli rumah di daerah yang tidak rawan banjir, yang mengakibatkan mereka lebih memilih bertahan di daerah tersebut. Dari hasil mini riset kami ini,
saya akan menarik kesimpulan, di mana masyarakat Hamdan itu memiliki respon sosial yang beragam dalam menghadapi banjir ini sendiri. Bagi warga-warga lama, banjir ini sudah menjadi bagian dari kehidupan mereka sehari-hari. Namun bagi pendatang baru atau orang-orang yang baru tinggal di sana, mereka cenderung lebih terdampak ya secara psikologis. Dan meskipun banjir ini sering terjadi, masyarakat itu tetap berusaha juga untuk mengantisipasi dampaknya, seperti membangun pondasi rumah yang lebih tinggi ataupun saling membantu pada saat terjadinya bencana itu sendiri. Namun banjir ini justru malah mempererat hubungan sosial mereka sebenarnya melalui kerjasama dalam evakuasi, peringatan dini, ataupun gotong royong ketika pasca banjir. Dan secara ekonomi, masyarakat Kelurahan Hamdan itu memiliki pekerjaan yang berketerampilan rendah, seperti buruh pabrik, pedagang kecil, ataupun tukang cuci. Jadi sebenarnya ini tuh berbanding lurus dengan tingkat pendidikan mereka dan sejenisnya dan seterusnya. Banjir itu juga mengganggu beberapa mata pencaharian, terutama bagi mereka yang bekerja dari rumah atau bergantung pada kondisi lingkungan sekitar. Namun dengan adanya bantuan dari pemerintah dan organisasi sosial membantu menjaga kestabilan ekonomi masyarakat selama banjir itu berlangsung. Dan keputusan masyarakat untuk tetap tinggal di daerah rawan banjir tersebut sebenarnya dipengaruhi oleh beberapa faktor juga, termasuk keterikatan emosional terhadap tempat tinggal, dan ya mungkin karena itu pesan keluarga atau sebagainya, hubungan sosial yang kuat dengan lingkungan sekitar, dan juga keterbatasan ekonomi yang membuat mereka sulit untuk pindah ke tempat yang lebih aman. Dan selain itu juga letak Kelurahan Hamdan ini sendiri juga strategis yang menjadi alasan utama mereka untuk tetap bertahan, terutama karena akses yang mudah ke tempat kerja dan biaya hidup mereka yang relatif terjangkau. Sehingga secara keseluruhan saya dapat menyimpulkan bahwa masyarakat Kelurahan Hamdan itu sendiri telah mengembangkan strategi adaptasi berbasis kearifan lokal ya untuk menghadapi banjir itu sendiri, baik melalui mitigasi struktural maupun sosial. Oleh karena itu, pendekatan penanggulangan bencana yang berbasis komunitas dan kearifan lokal perlu terus untuk diperkuat agar masyarakat dapat bertahan dengan lebih aman dan sejahtera di lingkungan yang berisiko banjir. Sekian dari kami, kelompok 1 Studi Masyarakat Indonesia. Terima kasih.